kita coba kembali menyapa calon presiden nomor urut 3 yang tadi juga sebetulnya berkampanye di Semarang, Jawa Tengah, di kampanye akbarnya. Tadi Pak Arsyad juga ada di sana ya Pak Arsyad ya, ada Ketua TPN Ganjar Mahfud di sini dan sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Arsyad loh, jauh-jauh dari Semarang langsung hadir di sini. Kita coba sapa Pak Ganjar. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Ganjar gimana nih? Kayaknya semakin sumringah memasuki. Oke, diatur dulu Pak. Kelihatannya udah pengalaman memang Bapak ini untuk mengatur kamera. Diputar gini kali, ntar, mesti diputar lagi kali ini. Sarungku kelihatan nih. Oke, tunggu dulu Pak. Bapak ini lagi nginap di rumah warga Pak. Hati-hati loh Pak, udah memasuki hari tenang ini Pak. Yang jelas bukan rumah sendiri. Oke, Pak Ganjar. Kami sudah bersama dengan Pak Anies di sini. Secara onsite hadir bersama dengan kami dan Pak Ganjar melalui online. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Kami tahu di sela-sela jadwal yang sibuk dalam kampanye akbar tadi di Semarang, Jawa Tengah. Tapi prinsipnya begini Pak. Acara ini hadir adalah untuk memberikan penegasan terhadap komitmen deklarasi Capres-Cawapres untuk kemerdekaan pers. Bapak punya statement apa soal ini Pak? Kami berikan waktu untuk Pak Ganjar Pranowo. Tenang Pak, di sini nggak ada para pendukung yang ribut-ribut, jadi nggak ada harap tenang di sini. Jadi kami berikan waktu leluasa kepada Bapak. Silakan Pak Ganjar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Mohon maaf kalau bajunya agak blikers ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih saja kepada media yang sudah meliput kami. Tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal pemilu ini. Dan saya juga tidak akan baperan kok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan. Tapi yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat. Jangankan media, paslon lain yang menyambut kedatangan saya aja makan gitu kan. Dan boleh ditulis begitu. Jadi menurut saya ketika kita sudah terbiasa untuk dikritik, ketika kita biasa mengkritik dan kita mengerti konteksnya dalam rangka sebuah kontestasi seperti katakan pilpres, seperti pileg atau pilkada, maka sesuatu itu akan menjadi biasa kalau kita bisa membuka ruang hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Karena apa? Karena di situ pasti terjadi perdebatan. Layaknya orang sedang bertinju, dalam satu ring ditentukan tempatnya, lalu ditentukan durasinya, waktunya. Maka setelah selesai, keluar dari ring, ya sudah kita selesai sebagai sesama atlet lah begitu. Nah dalam kontestasi politik sama, ringnya sudah diberikan, apa itu jadwal kampanye, sudah jelas itu. Waktunya hari ini berakhir, maka kalau kemudian akan keras di panggung debat dan sebagainya, ya jangan dimasukin hati kan gitu ya. Dan pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat. Saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga agar persnya bisa lebih baik. Maka ketika saya mendapatkan amanah waktu itu menjadi gubernur, ya saya terinspirasi apa yang terjadi di Jakarta waktu gubernur terdahulu yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu dikritik dan kemudian waktu itu dibuat LBH kalau tidak salah cikal bakalnya ya. Dan kemudian Pemda DKI waktu itu juga mendapatkan serangan pertama dari anak yang dilahirkan. Maka waktu itu inspirasi ini, era Pak Ali Sadikin waktu itu, saya coba adopt. Kalau sekarang kita dorong, mari kita dorong persnya. Persnya yang dilatih, persnya yang diberikan ruang, Pemda membantu, meskipun kemudian dia akan mengkritik kita. Maka itulah edukasi yang perlu kita berikan dan saya kira wajib hukumnya siapapun untuk punya komitmen pada kebebasan pers ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, ini singkat saja Pak. Nanti saya juga akan bertanya ini kepada Pak Anies. Pak Ganjar, barangkali bisa cerita kepada kami. Kalau Bapak nginap di rumah warga, itu wartawan nginap di mana Pak? Ada yang komplain nggak kira-kira Pak? Nginap di rumah warga. Ada satu dua wartawan yang ikut nginap, tapi karena kamarnya nggak banyak, maka pagi harinya dia harus meliput saya olahraga, dia tidak mandi sih gitu ya.
Tapi hanya ada 1-2, yang lain ke hotel gitu ya. Tolong sampaikan sama pemretnya, ke hotel mintanya gitu ya. Tenang Pak, wartawan kita udah hebat-hebat, tahan banting Pak. Tapi terima kasih ya Pak Ganjar ya, tetap bersama dengan kami ya. Saya juga ada Pak Anies di sini, Pak Ganjar. Saya ke Pak Anies sedikit ya Pak, bertanya Pak. Pak, barangkali bisa. Oke, tadi Pak Ganjar menyapa Pak Anies kelihatannya. Pak Ganjar. Ya Mas Anies, apa kabar? Gimana kampanye terakhirnya tadi? Kenapa Pak? Gimana tadi kampanye terakhirnya? Alhamdulillah seru, banyak yang datang secara organik, datang bukan bayaran, jadi kita senang sekali. Lo emang gak dikasih uang kok gitu, datangnya datang sendiri, datang bawa harapan, bukan minta bayaran, pulang insya Allah bawa perubahan. Jadi kita senang sekali. Oke, terima Kita kasih. senang dengan rakyat Indonesia yang hadir pemilu dengan sukacita, hadir kampanye sukacita, bukan karena soal-soal rupiah, karena sudah terlalu lama politik kita di dalam kungkungan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anies, Terima kasih, Pak Ganjar. Pak Anies, Nanti tetap bersama dilanjut kami lagi ya. ngobrolnya ya. Ini Ya. kalau tadi kita sudah mendengar, Abraham kita langsung lanjutkan. Kita sudah mendengarkan bagaimana statement pernyataan kemerdekaan pers dari masing-masing calon presiden. Nah ini kita coba ingin mendengar harapan dari tokoh pers yang hadir. Di sini ada Prof. Bagir. Kami persilakan Prof. Bagir ini kalau kita tahu memang sudah malang melintang di dunia pers. Karena beliau juga sempat menjadi Ketua Dewan Pers. Kami mohon kesediaannya Prof. Bagir untuk merapat ke sini. Prof. Bagir, seperti apa harapannya untuk pers ke depan, khususnya bagi calon pemimpin nanti, siapapun nanti yang akan memenangkan kontestasi. Prof. Bagir, kami persilahkan. Sini saja Prof. Bagir. Ya. Harapannya? Bapak-bapak calon presiden yang ada di hadapan kita, Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga tentu calon wakil presiden. Betapa rasa lebih dari puas mendengar kesanggupan bapak-bapak, mendengar komitmen bapak-bapak untuk menjunjung tinggi, untuk selalu berusaha agar kebebasan pers, agar kemerdekaan pers memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kita sebagai bangsa dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya kebebasan berekspresi, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terima kasih sekali atas komitmen yang luar biasa itu. Namun, izinkan saya menyampaikan catatan kecil sekali. Ketika bapak-bapak bicara tentang bahwa independensi atau kebebasan pers itu bertalian dengan demokrasi, khususnya bertalian dengan kebebasan, freedom atau liberty. Menurut saya, tadi saya mendengar baik dari Ketua Dewan Pers maupun dari bapak-bapak calon presiden, kebebasan saja bisa juga menimbulkan masalah gitu ya. Bisa juga menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena itu saya ingin mengingatkan, ada dua hal yang barangkali perlu untuk diingat agar kebebasan atau liberty atau freedom itu betul-betul memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Yaitu harus sertai dengan equality. Sebab tanpa persamaan kebebasan itu bisa menimbulkan eksploitasi oleh yang satu oleh yang lain gitu ya. Bisa terjadi eksploitasi dalam parlem. Tapi tentu saja pengertian kita tentang equality tidak sekedar serba sama, melainkan kesanggupan juga dari bapak-bapak semua untuk kita bersikap. Yang sama kita perhatikan sama, yang tidak sama kita perlakukan tidak sama demi keadilan.
Equal be treated equally. Unequal be treated unequally. Yang ketiga, menurut saya untuk menjamin itu lebih sukses lagi adalah azas fraternity, azas persaudaraan. Kita harus berlaku sebagai saudara satu sama lain. Dengan cara itu, maka kita akan selalu berlaku jujur terhadap diri kita dan terhadap bangsa kita. Kita akan berlaku bersikap solider terhadap segala yang terjadi di masyarakat kita. Barangkali itu catatan kecil saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menguatkan komitmen Bapak ini. Dalam menguatkan keterikatan Bapak-Bapak untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Tidak hanya kemerdekaan pers demi kemerdekaan pers, for the sake of press freedom, tapi untuk kejayaan bangsa kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Bagir. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Itu tadi harapan dari Prof. Bagir mengenai kondisi pers nanti ke depannya. Kita langsung ke Abraham, sudah bersama dengan dua tokoh pers lainnya. Abraham. Ya, sungguhnya saya sangat bangga berdiri di sini karena saya bersama dengan tokoh pers yang mana mereka sudah menjadi fondasi dan barangkali juga membangun kerangka kerja pers selama puluhan tahun lamanya. Salah satunya bersama saya, di sebelah saya Pak BHM, Pak Bambang Harimurti. Apa kabar Pak, sehat Pak? Baik, alhamdulillah baik, terima kasih. Langsung saja ya Pak ya, apa harapan Bapak kepada pemimpin kita ke depan untuk menjaga kemerdekaan pers? Makasih, harapan saya itu siapapun yang jadi presiden, apakah Mas Anies, Mas Ganjar, atau Pak Prabowo ya, Mas Rosan. Harapan saya mau disampaikan, bisa nggak ya kalau jadi presiden itu meniru dulu Gubernur Ali Sadikin menangani pers. Dan juga menangani kritik. Beliau itu selama jadi gubernur selalu datang marah-marah ke tempat pers kalau tidak ada kritik terhadap Pemda DKI. Ya, dan beliau itu juga yang membangun dan membiayai LBH. Yang selama Gubernur Ali Sadikin menjadi gubernur, itu lebih dari 600 kali gugatan masyarakat kepada Gubernur DKI itu dibela oleh LBH. Padahal LBH ketika itu dihidupi oleh Gubernur Ali Sadikin. Karena bagi Ali Sadikin, seorang Adnan Buyung dan kawan-kawan, lalu Gunawan Muhammad dan para wartawan, itu partner yang murah dan tidak usah digaji, tidak usah dikasih pensiun. Jadi itu solusi manajemen yang baik sekali. Saya sampai sekarang belum ketemu lagi pejabat Indonesia yang menghadapi kritik dan pers seperti Ali Sadikin. Bahkan saya bisa cerita tuh, Bung Alamudi itu tinggalnya tuh di komplek PWI yang dulu dibantu oleh Gubernur Ali Sadikin. Padahal tiap hari dia kritik itu, Gubernur Ali Sadikin. Dan kalau wartawan tidak ngeritik, terkenal nih, Bang Ali turun ke tempat pers, Bang Alamudi mesti mengalami. Dia marah-marah, dia anggap wartawan malas tidak bekerja. Jadi saya berharap siapapun jadi presiden, tolong tiru saja Ali Sadikin. Produk lokal, bukan impor. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak BHM. Silakan duduk kembali. Dan silakan Vita. Iya,